Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, malam ini tanggal 14 November 2025, saya dan Mas Roy Suryo lagi ada di Sentana TV, markasnya sahabatku yang badannya luar biasa mekar, Bang Michael Sinaga. Ya. Mas Roy, ini teman-teman di FDI yang di luar negeri, Ya. 25 negara, khususnya yang di Sydney, itu menanyakan Baik. apa hasil atau progres ketika kemarin diperiksa lalu tidak ditahan. Iya. Nah, silakan Mas Roy. Ya. Pertama-tama saya selaku pribadi dan juga selaku perwakilan dari RRT ya, Roy Resmontiva mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kami terhadap para anggota Forum Diaspora Indonesia yang berada di 25 negara yang telah memberikan support, atensi, apapun itu ya, apapun bentuknya ya, ada doa, ada juga harapan, bahkan juga berbagai WA saya terima dari teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan itu adalah sangat-sangat membantu kami di dalam menguatkan kami ya, moral kami. Dan alhamdulillah pemeriksaan selaku tersangka kemarin pada hari Kamis 13 November berjalan dengan lancar, dimulai pada pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan terakhir itu jam 18.30 ya, 9 jam. Tapi 9 jam tidak terus menerus ya gitu, karena ada break juga ketika isoma sholat zuhur ya, kemudian break lagi sholat asar, dan juga break lagi ketika maghrib ya. Intinya begini, kami dibuat BAP, berita acara pemeriksaan, yang mempertanyakan tentang apa yang kami lakukan. Tapi justru itulah kesempatan kami untuk men-challenge ya, karena pada saat penetapan tersangka seminggu yang lalu ya, itu dikatakan bahwa kami melakukan editing ya, atau melakukan rekayasa terhadap ijazah ya gitu. Dan itu yang kami tentang keras, karena apa yang kami lakukan ini adalah sebuah penelitian ilmiah, sebuah research terhadap kepalsuan ijazah milik Joko Widodo. Dan apa yang kami gunakan adalah software-software yang itu merupakan software yang resmi ya, apa itu ELA, Error Label Analysis, kemudian ada Luminance Gradient, kemudian ada Comparison, dan lain sebagainya. Jadi artinya software itulah yang melakukan analisis, dan gambar apa adanya yang kita masukkan ke dalam software itu, yang dia yang melakukan proses hingga keluar misalnya adalah proses untuk pemisahan warna-warna, kemudian proses untuk melakukan luminance ya, proses untuk memastikan etching ya atau pinggir dan lain sebagainya, sehingga ada analisis berupa foto yang ternyata di bawah harusnya foto itu di bawah cap tapi itu di atas cap, kemudian ada analisis ketika kemudian tidak muncul watermarknya dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari software, dan tidak ada yang namanya editing ya. Editing itu misalnya adalah yang disebut, ternyata Dr. Resmond kemarin sempat ditanyakan, apakah kenapa Anda melakukan cropping? Loh, yang namanya cropping itu bukan editing ya. Dalam podcast di Sentana juga saya tadi juga menyampaikan, dalam dunia fotografi, atau tadi ada Prof. Tono Saksono ya, ada yang namanya fotogrametri ya, jadi pengukuran terhadap sebuah image. Itu pun juga dikenal yang namanya membedakan antara itu, misalnya image itu di crop atau di cut ya, itu apakah melakukan inserting atau melakukan editing atau tidak. Jelas banget bahwa itu adalah kami hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan yang ada. Jadi artinya kami jawab kemarin dan kami lakukan itu karena apa? Kami dituduh, teman-teman semua, itu dan akan dikenakan pasal yang sangat-sangat jahat ya. Kenapa? Karena itu pasal itu selundupan. Harusnya ya laporannya Joko Widodo kan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu pasal 310, 311. Tapi kami ditumpangkan dengan pasal yang sangat berat hukumannya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu ancaman hukumannya ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Artinya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka kemarin para termul itu pada teriak-teriak, harus dihukum, harus ditangkap, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah ya, karena kami kemarin juga melakukannya dengan sangat baik, kemudian tidak ada indikasi kami itu melakukan yang kemudian membuat alasan subjektif untuk dihukum. Kalau alasan subjektif untuk dihukum langsung ya, maksudnya ditangkap, ditahan ya. Kalau dihukum itu kan proses ditahan, itu adalah kalau satu ya melarikan diri ya.
kedua menghilangkan barang bukti, atau ketiga misalnya melakukan perlawanan atau merusak ya. Nah, itulah adalah. Tapi kan kami tidak melakukan itu semua. Dan bahkan memang ada hak-hak kami yang itu harus dipenuhi oleh Polda Metro Jaya, dan itu yang dijadikan alasan kuat untuk Polda untuk kemudian tetap tidak menahan kami, yaitu kami masih diizinkan untuk menambah ahli ya, dan juga menambah saksi. Maka kami tadi juga menyampaikan beberapa permohonan untuk kesaksian ya, ada ahli bahasa besok, ada ahli teknologi, ada ahli ITE yang nanti akan kita masukkan. Jadi itu teman-teman semua, sekali lagi terima kasih ya telah mengupayakan semuanya, termasuk atensi dan juga supportnya. Jadi kami memang sekarang tidak ditahan, tapi belum tentu memang karena ada upaya dari Termul yang luar biasa, termasuk kemarin itu juga ada yang lucu-lucuan, bikin demo di luar pagar Polda Metro Jaya ya dengan mobil Mokom, dan yang pemimpinnya demo termasuk yang kemarin ngancam-ngancam mau buka baju itu. Ya cewek loh ini ya, gitu ya, cewek. Kalau saya sih yang buka baju tapi kan isinya kaos. Nah kalau dia ngancam buka baju yang isinya pakaian dalam itu ya, yang kemudian tapi ternyata nggak dilakukannya, nggak berani dia, nggak konsisten. Nah dan peserta demonya juga hanya segelintir saja ya, jadi ya itu yang dianggap lucu-lucuan. Tapi sekali lagi kami tetap terus melaksanakan tugas dengan baik dan tidak ada kendornya ya, jadi tetap akan kita bongkar semua hal ini, termasuk tidak hanya milik Jokowi tapi juga anaknya yang kemarin. Terima kasih untuk teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia, khususnya yang ada di Sydney, yang telah membantu selain menyelenggarakan seminar diskusi buku Jokowi White Paper, juga melakukan research, melakukan fact finding terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran ketika berada di kampus UTS INSEARCH, ketemu dengan teman-teman lulusan dari INSEARCH pada tahun waktu itu ya 2005 2006 ya gitu, dan kemudian ketemu dengan Profesor Z, terima kasih sekali Profesor Ziatan, kemudian juga ketemu dengan Mr. Sam ya, itu adalah seorang dosen ya, lecturer di UTS INSEARCH. Jadi sekali lagi kita sangat dibantu terutama oleh teman-teman yang kemarin ada di sana semua ya, khususnya ada Pak Iksan Ihsan Zakir Katonde, kemudian ada juga Pak siapa lagi? Pak Elvo sebagai ketua panitia, ada Pak Yus Nirwan, Pak Yus, dan banyak lagi ya gitu yang ada, termasuk juga sekitar 150-an orang ya yang hadir pada saat diskusi buku. Sekali lagi terima kasih, mohon terus support dan doanya ya, karena ini baru pemeriksaan yang pertama dan kita tetap mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dilancarkan. Baik. Gitu Pak. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Jadi para pemirsa, demikian tadi penjelasan singkat dari Mas Roy terkait dengan pemeriksaan kemarin tanggal 13 November yang akhirnya tidak ditahan, walaupun ada sempat tersebar isu gitu Mas Roy. Biasa. Katanya udah ada berita acara penahanan dan sebagainya. Ternyata itu tidak ada. Ya. Ini Mas Roy masih di sini di tempatnya Bang Michael Sinaga di Sentana TV di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami masih sehat, semuanya sehat. Amin. Tim kami solid. Terima kasih Mas Roy. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kami akan terus berjuang. Nggak berhenti nih kan Mas Roy kan? Oh, sama sekali nggak ada. Gitu. Ya, kita akan terus. Oke. Sekali lagi terima kasih Forum Diaspora Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini,
Rosul akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik. Kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasehat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh, begitu juga. Bisa, kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya benar apa enggak. Maka di aja di mana tuh? Yang di Surabaya atau yang di Solo? Dia di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat. Cuman ada masalah di administrasi, mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa, ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang, ya, dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, Bu, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari. Gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah jadi masih harus dicari. Nah mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana, ya. Pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya ini tidak perlu, ya. Ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada.
Artinya Prof harusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro Jaya, Prof. Enggak, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Nah, yang benar, maka itu harus diuji dan berdasarkan undang-undang. Kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati peradilan TUN. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Maaf, saya menyatakan apa yang menurut saya, menurut pandangan hukum ya. Saya sama sekali tidak memihak pada Pak Jokowi, sama sekali tidak memihak kepada Pak Roy Suryo ya. Nah, itu yang saya pahami ya. Tapi nggak tahu kalau Polda Metro Jaya mempunyai pemahaman lain atau mempunyai alat bukti lain yang saya tidak tahu gitu. Maaf, saya ini orang kampung gitu. Tidak begitu paham ya, karena saya tidak lagi menjadi bagian dari penyidik begitu. Nah, di peradilan TUN. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Jadi kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik. Seluruh rakyat Indonesia dibohongi. Begitu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Case close. Case close. Ya kan? Tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo. Itu kan kena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup. Nggak usah lanjut ke pemidanaan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat, persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, atau hanya pidana,
lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai pondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun, melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, coy. Oh ya, yang sekarang ini saat ini sedang menunggu ya tim dari tim kuasa hukum RRT. Itu depan pintu dikawal polisi nggak? Ceritain dong. Oh di ruangan itu banyak polisi, banyak pengawalan. Artinya memang momentum hari ini ditunggu-tunggu masyarakat gitu loh. Sehingga polisi aja begitu banyak yang menjaga
Mas Roy dan kawan-kawan itu. Ya kita berdoa aja ya, mendoakan supaya semuanya sehat, semuanya masih bisa berjuang kan gitu. Masih di depan posisi aparat tuh masih menunggu mengawal kan keluarnya atau tim-tim kuasa hukum atau dan lain-lain kan. Berapa banyak? Ada 1.000. Ya, di belakang saya ada sekitar 10 petugas kepolisian yang sedang berjaga-jaga dan memantau perkembangan penyidikan di dalam ya. Emak-emak banyak di luar sini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung RRT. Termu banyak yang kecewa. Ya mungkin para ternak yang belum dikasih makan, silakan menunggu sampai pemilik ternaknya datang besok pagi mungkin. Mungkin peternaknya sudah tidur. Kan ternak yang dikomentarin. Ya kan? Termul dong, pakai termul. Enggak, ini saya ngomongin soal ternak. Ada ternak ayam, ada ternak sapi, ada ternak macam-macam. Ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Yang penting pastikan kalian tidur cukup, makan cukup 3 kali sehari. Jangan lupa mandi. Ya. Dan yang saya sayangkan demo yang tadi pagi itu hanya 35 menit ya. Ya. Hah? Pasukan apa? Oh, turunnya dari angkot. Oh, saya nggak lihat tadi. Angkotnya ini nggak resmi dari Pemprov DKI nggak? Jaklingko? Bukan. Waduh, itu namanya tidak mendukung kemajuan pemerintahan daerah ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hari ini, ya kita harus mengikuti proses hukum dengan baik dan benar. Ya, di mana kita harus memenuhi panggilan, penuhilah panggilan itu. Di mana ada pertanyaan dari penyidik, jawablah dengan baik dan pastinya akan membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran, ya enggak? Membantu penyidik mengungkap kebenaran itu pastinya lebih baik untuk semua pihak yang terkait gitu loh. Jadi untuk semua pelapor dan semua terlapor, saya sampaikan selamat menunggu. Bagi termu kebenaran itu sakit. Berarti kalau Anda diberi kebenaran itu sakit, berarti Anda itu kesalahan. Oke, semakin dekat waktunya, ya guys. Oke, inilah detik-detik yang kita sudah tunggu-tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Roy Suryo. Ini dia. Yang kedua, dari Bali Academy. Bali Academy. Bali Academy. Rismon Sianipar. Kawan-kawan semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Kita tahan. Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy
Rismon dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu. Tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Jalur yang amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke, sedikit aja. Alhamdulillah aja. Oke. Nah, oke. Kita Oke, Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Apa mau disampaikan? Udah ya, terima kasih. Oke. Mau disampaikan. Oke. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus dengan para lawyer. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan semua yang membersamai pemeriksaan semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa punya? Ini punya jawab ini. Ini Bang, betul Pak. Iya. Bar. Kanan. Bang. Ayo, Bang. Iya, oke. Harus putar ke depan. Mana Bang Rizman? Bang Rizman mana? Udah pulang. Bang Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, saya bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bisa berkumpul dengan kawan-kawan dari tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, perlu diketahui oleh segenap umat Islam, TPUA ini dibentuk oleh para habaib, para ulama pasca aksi 212. Nah, ketika itu terjadi banyak kriminalisasi terhadap ulama, terhadap tokoh, terhadap aktivis, maka para ulama membentuk TPUA yang saat itu dinakodai oleh Bapak Dr. Egy Sujana, begitu juga ada Bapak Abdillah Katiri dan Bapak Muslim juga yang lainnya. Alhamdulillah, selama bertahun-tahun TPUA tetap eksis dan tetap istiqomah melakukan pembelaan terhadap para ulama, para tokoh yang dikriminalisasi. Nah, jadi kita senang betul, mudah-mudahan TPUA selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini TPUA juga sedang memperjuangkan sesuatu yang sangat penting sekali bagi seluruh bangsa Indonesia, di mana insya Allah TPUA besok akan hadir di acara gelar perkara
khusus terkait soal ijazah daripada mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, kita berharap dan kita minta doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar persoalan ijazah ini tuntas. Nah, kita berharap besok TPUA semua bisa hadir, dan saya suruhkan juga kepada para advokat, para pengacara, para anggota daripada TPUA yang senior, yang junior, yang lama maupun yang baru, semua bisa merapat kembali untuk menyatukan kekuatan. Dan saran saya kepada Mabes Polri, agar gelar perkara tersebut bisa berjalan fair, jujur, dan berkualitas. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Itu yang disebut oleh Bang Egy case close. S-nya bisa langsung ditutup. Tapi kalau nanti Mabes Polri tidak menghadirkan ijazah aslinya, ini akan berkepanjangan. Nah, maka itu kita minta ini biar case close saja, biar selesai saja, hadirkan ijazah aslinya. Insya Allah ini akan menjadi satu pelajaran hukum yang berguna bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan khusus untuk Dr. Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Eri dan lainnya, Bunda Mary juga semuanya, saya minta kepada seluruh umat Islam untuk bisa memberikan kontribusi bersama-sama menjaga bunda-bunda kita. Karena saya mendengarkan kabar ada teror, ada intimidasi. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka itu saya ingatkan kepada para pelaku teror dan intimidasi, Anda jangan jadi pihak yang pengecut, Anda jangan membela kedoliman atau melakukan kedoliman. Nah, karena itu saya minta juga kepada laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas-ormas Islam dan seluruh umat Islam memberikan kontribusi jaga ibu-ibu kita dari segala bentuk teror dan intimidasi. Dan saya peringatkan pada semua pihak, siapapun dia, jangan coba-coba melakukan teror, intimidasi kepada pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Karena itu Bang Egy, Bang Abdillah Katiri, begitu juga Bang Muslim, dan Bunda Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Beri, Bunda Iri, dan yang lainnya, tegar, sabar, tabah, dan tetap kita melaksanakan kewajiban kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Insya Allah memberikan kemenangan. Takbir, 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 sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan, Bang Egy dan kawan-kawan. Jangan sampai gak hadir. Gelar perkara. Mudah-mudahan imam besar dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memberi nasihat singkat pada saudara-saudara saya di Polda Metro Jaya yang telah menetapkan 8 orang tersangka berkaitan dengan tudingan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Pihak Polda Metro telah mengekspos banyak pasal-pasal dari hukum pidana kita yang berkaitan dengan pencemaran nama baik Jokowi. Seorang teman mengatakan, bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar. Dalam pada itu, saya menganjurkan teman-teman di Polda Metro Jaya supaya meluangkan waktu barang 5-6 hari untuk apa? Untuk membaca buku putih karya trio Roy Simon Tifa setebal ini 700 halaman persis. Ini buku putih tentang Jokowi. Menurut saya ini seperti tesis PhD program untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama. Misalnya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini bisa menjadi contoh sebuah disertasi yang sangat bagus karena sangat lengkap, betul-betul sangat lengkap. Jadi Mas Polda Metro, tolong ini dibaca juga supaya Anda ini tidak kemudian ambil kesimpulan meloncat, sementara kenyataannya memang Pak Jokowi itu nggak punya ijazah. Kalau punya kan ini loh ijazah saya selesai. Nah karena itu saya ingin memberikan nasihat boleh, masukan boleh ya kepada teman-teman polisi dari Metro Jaya. Jadi janganlah memaksa diri.
karena jadi bahan ketawaan masyarakat, apa enggak eman-eman. Jadi kita tetap masih mengharapkan Polri kita menjadi sebuah contoh keteladanan, sebuah lembaga negara yang menjaga keamanan, ketertiban umum, dan lain-lain. Jadi tolong ditinjau kembali, karena kalau betul Polda Metro mau menangkap 8 tokoh tadi, kemudian dengan dipaksakan, ya, dengan menekuk-nekuk hukum, ya, lantas dijebloskan ke penjara misalnya, saya kira akan semakin kacau.